Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, teman-teman semuanya yang berbahagia, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pada semester kali ini berjumpa bersama saya, Ika Romika Mawadati, dan ini nomor WA Bu Ika, dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi pada pertemuan pertama kali ini, kita kenalan. Jadi kenalan dengan mata kuliah yang akan kita pelajari bersama hingga semester hingga 6 bulan ke depan gitu. Jadi mata kuliah kita adalah Pendidikan Agama Islam, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum. Jadi bagi seluruh mahasiswa yang beragama Islam wajib menempuh mata kuliah agama ini, yaitu mata kuliah Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Jadi ada beberapa bahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah kita membahas tentang manusia dan agama. Jadi nanti kita bahas peran agama dalam kehidupan manusia. Kenapa manusia itu harus beragama? Begitu. Kemudian, apa sih peran agama dalam kehidupan manusia? Seberapa penting manusia itu harus memiliki agama, atau seberapa penting manusia itu harus beragama dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini? Gitu nggih. Kemudian yang kedua, setelah kita membahas agama secara umum, kemudian nanti kita mengerucut jadi kepada agama Islam. Nah, setelah kita membahas agama Islam, kemudian yang kedua, kita membahas sumber ajaran Islam. Jadi pada masa perkuliahan ini kita belajar agama Islam itu sumber ajarannya itu dari mana? Kita yang sudah dewasa, jadi harapannya mengetahui sumber ajaran kita itu berasal dari mana. Apakah dari manusia, atau dari kebudayaan, atau dari cipta karya manusia, sama saja ya dengan kebudayaan, atau berasal dari mana, atau berasal dari Tuhan gitu. Jadi sumber ajaran Islam, kita nanti akan membahas itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui sumber ajaran Islam, kita membahas kerangka dasar ajaran Islam. Nah, setelah kita tahu, ajaran Islam itu sumbernya dari ini dan ini. Kemudian kita membahas kerangka dasar ajaran Islam. Jadi ajarannya, agama Islam itu mengajarkan tentang apa? Kita nanti akan membahas itu. Kemudian berikutnya kita akan membahas rukun iman, setelahnya rukun Islam. Jadi di sini tidak cuma sekedar kita menghafal ya teman-teman ya. Kalau kita ingat, mungkin bagi teman-teman yang sudah belajar mulai dari TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, atau mungkin yang lulusan pondok pesantren itu sudah hafal insya Allah ya, sudah hafal di luar kepala. Rukun iman itu ada 6 apa saja, rukun Islam itu ada 5 apa saja. Nah, nanti di sini kita akan lebih detail ya. Jadi rukun iman itu jabarannya apa saja. Misalkan nanti yang pertama iman kepada Allah. Kemudian kita akan membahas bukti amalan-amalan kita, perbuatan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwasanya kita telah beriman kepada Allah itu apa saja. Kemudian kenapa kita harus beriman kepada Allah gitu. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang rukun Islam. Ini juga kalau dulu mungkin ya di TK tepuk rukun Islam gitu ya, atau sebutkan rukun Islam yang pertama gitu. Nah,
Di sini nanti pasti kita juga akan menghafal rukun Islam itu apa saja. Kemudian nanti kita akan lebih mendalam lagi, misalkan rukun Islam yang pertama syahadat. Nanti kita akan bahas syarat-syarat syahadat itu apa, syahadat kita diterima itu syaratnya seperti apa gitu. Berikutnya kita akan membahas tentang akhlak. Jadi akhlak ini kaitannya dengan tingkah laku, dengan perilaku kita atau disebut dengan adab ya, atau kaitannya dengan moral. Nanti kita akan bahas apa bedanya moral, apa bedanya moral dengan akhlak gitu. Kemudian berikutnya kita akan membahas ibadah. Kenapa ini juga menjadi bagian penting yang harus dibahas? Karena ibadah ini menjadi salah satu bukti bahwasanya kita adalah orang yang beragama. Jadi seseorang yang sudah memproklamirkan saya beragama Islam, saya beriman kepada Allah, berarti buktinya dia harus beribadah, gitu kan? Jadi nanti kita akan membahas syarat-syarat ibadah yang benar itu apa, jenis-jenis ibadah itu apa saja gitu. Dan yang terakhir adalah takwa. Takwa ini menjadi cita-cita penting atau cita-cita akhir sebagai manusia yang beriman. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang bertakwa. Harapannya nanti setelah kita membahas takwa ini, nanti kita tahu takwa itu apa, kemudian kedudukan takwa dalam hidup itu apa, kemudian nanti keistimewaan orang yang bertakwa itu seperti apa, dan harapannya nanti kita bisa belajar bersama, berusaha bersama sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Itu tadi beberapa bahasan kita yang insya Allah nanti kita akan belajar bareng selama 6 bulan ke depan, selama 1 semester. Nah, tujuan perkuliahan ini tuh apa? Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, harapannya mahasiswa mempunyai pemahaman mengenai Islam. Jadi memiliki pemahaman mengenai Islam, kemudian setelah kita paham tentang Islam, kita bisa menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan cita-cita kita yang terakhir adalah menjadi manusia yang bertakwa. Itu harapannya itu. Mudah-mudahan ya kita belajar bersama, kemudian Allah memudahkan kita dalam belajar kita, sehingga cita-cita kita bersama nanti bisa terwujud. Apa itu? Menjadi manusia yang bertakwa gitu. Nah ini jadwal perkuliahan kita. Jadi pertemuan pertama ini pengantar perkuliahan. Jadi ini pengantar perkuliahan ini Bu Ika sampaikan di channel ini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa membuka dimanapun teman-teman berada. Karena terkadang pengalaman semester yang lalu kita pakai Zoom, itu terkadang dari beberapa mahasiswa ada yang di daerah itu terkadang sinyal terganggu, jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi akhirnya Bu Ika mohon izin ini jadi pakai link YouTube ya. Harapannya nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti perkuliahan ini di waktu yang fleksibel, tapi tetap harapannya bisa mengikuti perkuliahan ini. Oke, pertemuan kedua ini nanti kita membahas manusia dan agama, kemudian berikutnya sumber ajaran Islam, kemudian yang keempat kerangka dasar ajaran Islam. Nanti kita lebih detail, jadi kerangka dasar ajaran Islam itu ada 3, akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian pertemuan yang ketujuh rukun iman, menuju ke pertemuan 8 nanti kita UTS gitu. Kemudian yang ke-9 kita lebih detail lagi rukun iman yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang ke-10, pertemuan ke-10 ini kita bahas rukun iman yang ke-4, 5, dan 6. Berikutnya setelah membahas rukun iman, kita membahas rukun Islam.
Jadi ini rukun Islam yang ke-1, kedua, dan ketiga. Pertemuan berikutnya rukun Islam yang keempat dan lima. Dan pertemuan yang ke-13 nanti kita membahas ibadah. Oh ya, tadi yang depan ini kelupaan tidak tertulis ya. Jadi setelah ibadah harusnya ada toharoh. Mohon maaf. Jadi nanti kita akan bahas toharoh, karena toharoh ini penting. Toharoh artinya bersuci. Ibadah tanpa toharoh itu sia-sia. Jadi toharoh ini syarat sah dan tidaknya ibadah kita. Kalau kita beribadah tapi tidak toharoh, pastinya tidak sah dan ibadah kita tidak mungkin diterima oleh Allah gitu kan, karena ya tidak toharoh. Jadi kita penting. Jadi nanti kita bahas toharoh, cara-cara toharoh yang benar. Yang ke-15, pertemuan ke-15 takwa, dan yang terakhir UAS. Harapan Bu Ika nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Allah memudahkan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, terakhir ini Bu Ika jelaskan evaluasi hasil belajar. Jadi keberhasilan mahasiswa, jadi keberhasilan teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ini ada 3 aspek yang menentukan. Pertama adalah partisipasi positif dalam pembelajaran. Jadi teman-teman bisa hadir dalam pembelajaran. Kalau bisa, misalkan dari channel YouTube ini nanti dipersilakan nanti bisa isi absen, isi daftar kehadiran telah mengikuti perkuliahan ini. Kemudian nanti tugas-tugas, jadi nanti di beberapa bab nanti ada tugas yang Bu Ika sampaikan. Dan berikutnya adalah hasil dari UTS dan UAS gitu. Mungkin itu teman-teman, jadi perkenalan kita dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Terima kasih Bu Ika, cukupkan untuk perkenalan perkuliahan kita pada pertemuan pertama ini. Bu Ika cukupkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.